Chuan Gu, apa Bapak benar-benar mau menolak pernikahan yang diatur ayah untuk Bapak? Bagaimana hasil investigasi keluarga Lin yang Bapak minta? Keluarga Lin punya rekam jejak tidak bersih. Bisnis mereka juga tidak bagus. Lin Haiyue adalah putri sulung keluarga Lin, tapi perusahaan malah diserahkan ke adik perempuannya. Sepertinya Lin Haiyue tidak dihargai. Keluarga Lin yang seperti ini datang melamar. Maksud apa mereka sebenarnya? Perusahaan mereka baru saja mengalami masalah besar, mendesak butuh dana segar. Kebetulan jumlah uangnya sama persis dengan jumlah mas kawin. Rapku tidak akan sembarangan menolong orang. Apa yang diinginkan ayah? Memang masih ada darah ayah anak. Ayah tertarik dengan rumah leluhur Lin, tanah yang penuh berkah itu. Ini mau menjadikan pernikahanku alat tawar. Istriku harus orang yang kucintai. Hari ini juga lamaran ini kita talkin. APA, aku tidak mau menikahi Gu Yanjun. Chuan Gu, jangan bilau Bapak tidak suka dia. Dia juga tidak tertarik ke Bapak. Aku ingin tahu alasan apa yang dia punya. Aku tidak mau menikah. Apa? Dasar anak durhaka. Masalah ini sudah diputuskan. Si bocah ini bisa menikahi Gu Yanjun. Harusnya dia bersyukur. Perusahaan Wan King masih menunggu mas kawin darinya untuk melanjutkan operasi. Setuju atau tidak bukan urusannya. Aku harus rekam adegan bagus ini. Cewek ini tubuhnya oke juga. Nanti aku tembak dia. Pura-pura jadi pahlawan. Gu Yongjin, CEO grup Gu yang terkenal itu, cewek ini sok suci. Banyak cewek mau menikahi tuan pria lajang kaya raya itu. Ini, aku bisa baca pikiran orang. Pria ini emosinya stabil banget. Minta tolong dia saja deh. Aku tidak bisa menikahi Gu Yanjun. Karena aku sudah punya pacar. Dia orangnya. Dia orangnya. Direktur Gu sedang melihat. Benar, dialah orangnya. Aku sudah menerima lamarannya. Hari ini benar-benar sial. Situasinya tidak serumit ini. Lebih baik aku pergi dulu. Zhou Mingyu, adieu. Banta Darat, Terima kasih. Yo Mingyu, nanti kita bicara di rumah. Itu dia. Ibu. Ibu, kenapa? Tolong. Telepon 120. Kakak, asal cari lelaki, lalu bilang itu pacarmu. Siapa yang percaya? Sekarang kalian harus percaya. Hah, bahkan jika dia pacarmu, terus mau bagaimana? Sehebat apapun dia, berani lawan orang terkaya, keluarga Gu. Lelaki ini lumayan tampan. Setelah Lin Haiyue pergi, aku akan ambil dia. Dia memang pacarku. Tak ada yang bisa memisahkan. Kau sendiri bilang, kau pacarnya? Aku mencarinya selama 20 tahun. Ternyata ketemu di sini. Kak, tolong bantu aku. Hei, Nona ini sedang bicara padamu. Nona berbicara padamu. Ya, aku pacarnya. HMPH, mahar sudah disepakati. Biar diikat pun, aku akan mengikatnya ke keluarga Gu. Dia jelas orang miskin.
Dia takkan bisa berbuat apa-apa. Cari alasan untuk mengusirnya. Ayah ibu. Rupanya di mata kalian, aku tak pernah penting. Takkan ada yang bisa memisahkan kita. Aktingnya layak dapat Oscar. Tapi dari ekspresinya, sepertinya punya maksud lain. Tapi kenapa aku tak bisa baca pikirannya? Ya, takkan ada yang kesakan kita. Pulang sana kamu. Kali ini takkan kulepaskanmu. Ya, Kami panggil apa ya? Tuan Jowen. Untung sudah ganti nama, pakai marga ibuku. Agar tak ketahuan sebagai Guyanjun. Tuan Zhou. Sayang, Jangan panggil begitu. Aku belum terbiasa. Panggil saja Haiyue. baiklah, tukar konta dulu. Tak Kuzengka. Tuan Zhou sangat baik hati. Hari ini kau sangat membantu. Tenang, kalau kau butuh, aku siap bercerai kapan saja. Aku skincare-mu. Jangan lupa terima. Ayo kita pergi. Holy Tanya, kenapa tak mau menikah dengan Guyanjun? Kamu belum dengar? Reputasi Guyanjun sangat buruk. Kata orang, dia itu moodnya gampang berubah. Dingin dan tak berperasaan. Benar-benar psikopat. Jangan-jangan punya kecenderungan kekerasan. Tapi katanya dia cukup populer. Dunia orang kaya itu terlalu rumit, tak cocok untukku. Enak banget. Perkataanmu masuk akal. Tapi keluarga bukan keluarga kaya. Mana ada cewek yang tak mau menikahi keluarga kaya? Kamu sama sekali tak tertarik? Kekayaan itu milik orang lain. Orang tuaku terima mas kawin mereka. Ini jelas-jelas mau menjualku, kan? Keluarga gue bukan yayasan amal. Mereka tinggalkan aku di sini untuk bayar utang. Hidup begini rasanya, tak ada harapan. Hidup itu harus sama orang sepertimu. Orang biasa lebih bisa diandalkan. Perselang. Lalu kenapa kamu kabur? Orang tuamu bagaimana? Mereka emang tak suka padaku. Lagi pula, aku sudah dewasa, bisa mandiri. Jangan lupa. Aku selalu di sini. Kamu Yago Mereo. Tapi masih single di umur 30, aneh juga ya? Kan belum ketemu kamu. Kalau begini terus, bisa tidak pantas. Aduh itu, perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Hampir saja. Kalau lama-lama di sini, bisa tak tahan. Haiyue. Kamu? Lin Haiyue. Benar kamu? Lama tak jumpa. Dasar hidup, ketemu mantan. Ke toilet aja, bisa ketemu mantan. Jangan-jangan dia dapat sugar daddy, bisa makan di restoran mahal. Ternyata niat, jorok banget. Bodoh amat, hindari masalah. Lin Haiyue? Salah orang. Kamu salah orang deh. Gak mungkin. Ini kan kamu. Ada reuni SMA hari ini. Jangan-jangan kamu tak diundang, jadi kesel? Oh iya, baru ingat. Zhao Hua ya? Akhirnya ingat juga. Dengar-dengar, ini reuni sekolah. Tapi sebenarnya ajang pamer. Aku tidak tertarik. Jangan-jangan kamu tidak sukses, jadi malu ketemu teman-teman? Lihatlah siapa yang kutemui. Lin Haiyue. Lama tidak berjumpa. Wah, siapa ini? Rupanya si cantik sekolah dulu. Kok datang sendirian? Wah, cincin berlian besar. Pasti menikah dengan orang kaya. Sangat membosankan. Dia pasti menanggaku. Makanya masih jomblo. Untung aku datang. Kalau tidak, dia mungkin akan membuat rumor Haiyue, kita berdua jomblo. Bagaimana kalau balikan? Selama ini aku memikirkan. Balikan. Balikan. Tidak, terima kasih. Sebenarnya aku sudah menikah. Lin Haiyue, jangan bohong. Kondisimu kami semua tahu, keluargamu miskin, tidak punya kemampuan. Siapa yang mau? Zhao Hua beda. Sekarang punya perusahaan. Syaratnya bagus.
Bos besar. Bos besar tidak cocok dengan Perempuan lebih baik nikah orang kaya. Jangan terlalu gengsi. Kurasa Zhao Ua Padamu. Sungguh tulus. dia selingkuh dan cuek. Utangnya kubayarkan. Pria seperti ini tidak kubutuhkan. Kalau suka, ambil saja. Kamu. Haiyue, nikahlah denganku. Iya. Iya. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Hello Samuel. Saya suami Haiyue, Joanne. Benar, ini suamiku. Haiyue, tak kusangka kau benar-benar menikah. Dan dengan pria seperti ini. Aku tak perlu memberitahumu saat menikah, kan? Ini siapa? Aku cinta pertama Haiyue yang tak terlupakan. Pujaan hatinya. Jangan bicara seperti itu. Yowen, jangan dengarkan omongannya. Dia hanya kesalahanku di masa lalu, saat aku masih muda dan naif. Sekarang kami sudah tidak berhubungan lagi. Ah, ngapain aku menjelaskan panjang lebar padanya? Untuk APA? Masa muda pasti pernah berbuat salah. Yang lalu biarlah berlalu. Dulu Haiyue sangat baik padaku. Kau tidak cemburu. Terus kenapa? Sekarang, Haiyue memilih aku. Kau, oh ya, boleh tahu saat ini Tuan Zhou bekerja di mana? Hanya karyawan biasa. Haiyue, pilihanmu payah. Kok semakin jelek seleramu? Karyawan biasa? Dia bisa kasih apa untuk kebahagiaanmu? Perasaan yang baik antar dua orang. Lebih penting dari apapun. Orang sepertimu yang lebih hargai uang daripada perasaan takkan pernah mengerti. Aku paling suka sifat Haiyue yang lurus. Ideal. Banyak orang sedang lihat kita. Jaga sikapmu. Istriku, tentu harus kusayang. Maaf semuanya. Suamiku agak manja. Haiyue, nanti kau akan sadar. Perasaan itu tak berharga. Hidup butuh rumah, mobil, dan uang. Silakan kejar ambisimu. Dadah. Ah, maaf. Lupa kasih tahu sudah beli rumah. Ibat. Masih ada yang mau kau katakan? Berani juga kau, anak muda. Jangan sampai kutemukan kau lagi. Ayo pulang, kita tinggal di rumah baru. Ini rumah baru kita. Bagaimana? Saka? Rumah ini kok terlihat sangat familiar ya? Ini kan rumah impianku. Kebetulan sekali, selera kita ternyata sama. Untungnya desain rumah ini sulit terjual, jadi Mingyu bisa buru-buru beli. Waktu mendesain dulu, susah dapat kesempatan. Saat pengecekan semua bilang, desainnya kurang fungsional. Makanya gak laku-laku. Nasib kamu jelek deh. Lumayan bagus kok, aku suka yang ini. Dulu pilihnya lama banget, baru ketemu yang pas. Kita juga bisa selaras. Rumah ini harganya gak naik-naik. Kamu pasti ambil karena murah. DP sih ada, cuma suka aja. Oh iya. Orang tuamu tahu kita nikah? Ah, orang tuaku di desa jauh. Nanti kalau ada waktu, aku ajak ketemu. Hei, hari pernikahan Yanjun harus dijadwalkan. Wah Tuan. Si sulung ini terhadap rencanamu kayaknya gak puas. Urusan pernikahan gak boleh semaunya. Keluarga Lin memang kurang. Tapi tanah ini benar berharga. Oh ya, dia beberapa hari gak pulang. Masih belum tahu kemana. Virginia. Pak, kakakku dikepung cewek cantik. Beberapa hari ini mungkin gak pulang. Aduh Tuan. Lihat tuh si sulung. Walaupun ke anak Li masih gak suka. Tetap gak boleh diam-diam nonton sendiri. Bikin Tuan repot. Sudah datang. Bawa pulang anak durhaka ini. Siap. Nanti kalau ada kesempatan, akan kubawa kau bertemu mereka. Santai saja, tidak usah buru-buru. Serius mau ketemu orang tua? Aku sama sekali belum siap. Aku mau cek kamar tidur dulu. Baik. Ini. Malam ini pertama kalinya kita tinggal bersama. Anggap saja malam pengantin. Malam pengantin? Harus seserius ini? Aku juga baru pertama kali menikah. Tak terlalu paham, cuma sering lihat di TV tentang malam pertama pernikahan. Meski zaman sudah modern, aku bukan orang kolot. Tapi ini terlalu mendadak. Sulit diterima. Aku.
Mau mandi dulu. Baik. Ku tunggu di kamar. Astaga, gagal. Ngapain bilang mau mandi? Nanti dikira aku. Sudah tak sabaran. Bukan begitu. Maksudku bukan begitu. Dulu kan kau yang mulai duluan. Sekarang malah malu-malu. Istri yang pemalu justru lebih manis. Aku ingat rumah ini punya 2 kamar tidur. Kau di kamar utama, aku di kamar kedua. Karena aku tidak tahu kamar mana yang kau suka, kebuakan keduanya. Benar-benar perhatian ya. Maaf, aku mau angkat telepon. Kok pipimu panas sekali, detak jantungku juga cepat. Ada urusan mendadak di kantor, aku pulang dulu ya. Tunggu aku di rumah dengan baik. Perkawinanmu sudah kami atur. Jangan sampai telat nanti. Keluarga Lin sudah memutuskan hubungan dengan Highway. Mereka pasti tidak mau berikan rumah leluhur sebagai mas kawin. Kalau kakek tahu hal ini, pasti akan menyuruhku menikahi Lin Wanqing, ayah. Menurutku pernikahan itu harus dengan orang yang dicintai. Istri itu, asal ada yang mengisi posisi. Perempuan itu sama saja, siapapun tak masalah. Kamu masih terlalu muda. Nanti juga akan mengerti. Ini alasanmu menikahi Liu Lanxin. Setengah tahun setelah mama meninggal, Sudah berapa kali ayah bilang, ibumu meninggal karena kecelakaan. Tak ada hubungannya dengan siapapun. bagaimana mama meninggal, akan kuselidiki sampai tuntas. Kekasih adalah titik lemah. Laki-laki keluarga Gu tak boleh punya kelemahan. Kok belum pulang juga? Katanya mau malam pengantin. Aku yakin dia pasti kembali. Dia datang. Kalian siapa? Ikut kami sekarang. Bangun, jangan tidur lagi. Apa yang kalian lakukan? Berani melawan keluarga Gu. Berani sekali kau. Keluarga Gu apa? Aku tak pahami omongan kalian. Apa yang kami bicarakan? Kau sendiri pasti tahu. Kakak terlalu baik. Lihat caraku. Gengen. Apa aku baru saja mimpi buruk? Bukan mimpi. Keluarga Gu bayar kami untuk menghajarmu. Ini balasannya. Pasti Gu Yanjut. Ini pasti ulah Gu Yanjut. Dasar Beijing Gen. Kamu tidur semalam, kok tidak dikunci pintunya? Zhou Wen tak boleh. Nanti dia terbawa masalah. Aku sengaja biarkan pintu terbuka. Dia masih peduli padaku. Oh iya. Akhir-akhir ini sering lembur. Aku ingin istirahat sebentar. Tempat ini tidak aman lagi. Sudah berbahaya. Lebih baik jarang bertemu Yowen. Dia tidak bersalah. Baik, aku akan cuti temanimu. Temani aku ke desa Yuk. Bagaimana bajuku? Yowen, jangan gugup. Sejak kecil, nenek paling sayang aku. Tenang, Song baik-baik saja. Nenek suka apa? Kasih tahu aku bisa siapkan. Kamu tampan ya. Berapa usiamu? 30 tahun. 30 sudah agak tua. Pria seusia ini, sulit punya anak. Sudah larut malam. Aku akan bersihkan kamar. Aduh, aku saja. Jangan repot-repot. Kalian tidur berdua saja. Hah.
Sayel, lupa ada pria di rumah. Hancur-hancur. Inikah yang disebut, hari ini bisa kabur, besok ketahuan. Cekat ya. Kita kan sudah dewasa. Gak usah takut. Iya sih, dulu kamu yang ajak nikah. Istri buru-buru banget. Bukan. Aku tidak. Jangan asal ngomong. Apa yang kukatakan? Sayang, kamu sudah tidak sabar ya? Badanmu bagus ya, pasti sering olahraga. Lin Highware Micro APA, dia sudah banyak bantu. Masa ngiler sama tubuhnya? Aku tunggu kau sayap. APA, nenek, kok pakai monitor humanis? Jangan bergerak, aku ada cara. Kamu mau apa? Kenapa kamu terlihat sedikit bersemangat gitu? Aku tidak. Aku tidak kamu, jangan ngomong sembarangan. Semangat. Sekarang bisa berharap punya cucu laki-laki. Nenek, Loh, suara kemarin malam tuh. Hayu capek ya? lumayan lah. Muda fisiknya kuat. Hayu kerja keras semalam. Jangan asal fitnah. Apa fisikku tidak cukup baik? Jujur sih cukup oke. Berantem semalaman. Sudah. Makan sarapan yuk. Obrolan mesra kalian berdua. Simpan buat malam aja. Paling suka sarapan bikinan nenek. Waktu kecil dulu, nenek sering bangun subuh, buatin sarapan untuk. Bagus sekali. Bapau sudah matang. Aku ambil. Nek. Joanne, menurutmu nenekku akan baik-baik saja? Tidak mungkin. Nenek pasti punya keberuntungan. Sejak kecil, nenek tak pernah hidup enak. Kini pekerjaanku mulai membaik. Bisa beli rumah untuk ajak dia tinggal bersama, agar bisa merawat. Kamu istirahat dulu. Tapi nenek, Istirahat dulu baru kuat. Merawat nenek, dia hanya punya kamu. kamu ke kantor dulu. Aku istirahat sebentar. Baik. Sudah stadium akhir. Kecuali bisa datangkan tim medis. Top internasional. Operasi segera atau waktunya habis. Di mana cari mereka? Mereka sangat mahal. Dan tak bisa dibeli dengan uang. Kecuali. Kecuali apa? Di Haicheng. Hanya keluargaku yang bisa datangkan mereka. Haiwa, sudah makan? Halo. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Ponsel mati. Pasien yang di sini kemana? Sudah pulang. Masa bisa pulang? Dia tinggalkan surat untuk. Kakak, sekarang kau tahu akibat menghina Tuan Gu ya? Aku tahu aku salah. Aku sudah berpikir matang. Aku setuju menikah dengan Gu Yanju. Bagaimana dengan pacar kecilmu itu? Akan ku selesaikan. Baiklah, kakak sudah menunjukkan kesangguan. Akan ku bantu bicara dengan orang tua. Semoga mereka mau memaafkanmu. Kira aku benar-benar mau membantumu? Jangan mimpi. Berlututlah di sini selamanya. Adik, asal kau mau bantu kali ini, apapun syarat akan kupenuhi. Ini katamu sendiri. Hayu.
Maafkan aku. Dasar bodoh. Kenapa tidak kabari aku saat ada masalah? Untuk apa kau datang? Aku suamimu. Akan kujaga kau. Surat cerai sudah diterima? Tanda tangan saja. Sudahlah kita berpisah. Mengapa? Pernikahan harus sukarela. Perceraian pun hak kita. Bisa saja bercerai. Berikan alasanmu. Alasannya? Sudah kupikirkan. Aku pilih Gu Yanjun. Bukannya kau benci dia? Apa keluarga Gu memaksamu lagi? Tidak. Hanya saja sekarang aku tahu keluarga Gu itu baik. Mereka kaya dan berpengaruh. Impian banyak perempuan, keluarga baik. Dulu aku kurang pandai bersyukur. Pergilah. Jangan sampai keluarga Gu lihat. Ini tidak baik untukku. Joan, kau sangat baik. Tapi kita tidak didiktirkan bersama. Pergi sana. Lama tak berjumpa. Kau? Dulu saat di luar negeri, kabur tanpa pamit itu salah. Sekarang aku sudah kembali. Kita bisa mulai lagi. Kita sudah putus. Yowen, kau tak bisa kabur. Tuan Muda, Kominum Berapage Laini. Bagus. 1, 2, kalian semua tinggalkan aku. Sampurna. Tuan Gu ini, orang paling dicari-cari di Haicheng. Siapa berani menolakmu? Surat cerai sudah dikirim. Tetap saja kau tinggalkan aku. Tuan Gu, kau mabuk sampai tak sadar. Coba kau pikir baik-baik. Apa tujuannya? APA. Coba lihat sendiri. Hasil diagnosa nenek. Ternyata separah ini. Jujur saja, keluarga Lin datang ke rumahmu hari ini. Desak untuk nikah. Mereka juga minta keluarga Gu kirim tim medis untuk pengobatan. Aku curiga sejak awal. Siakerler, aku tak perlu nikah dengan Gu Yanjun. Kenapa dengar ini? Rasanya sama sekali tidak senang? Ada kabar baik. Tim internasional bilang, kondisi Nenak sangat rumit. Kasus langka yang jarang ditemui. Untuk tujuan penelitian, mereka bersedia operasi Nenak. Bagus sekali. Tinggal tunggal kumpulkan biaya operasi. Mereka bisa langsung operasi Nenak. Yowen, kau pembawa keberuntungan. Sejak bertemu dengan, selalu ada hal baik terjadi. Aku pun kabar baik lagi. Biaya operasi sudah terkumpul. Sudah ditransfer ke rekening rumah sakit. Sekarang kita tinggal tunggu tim internasional datang. Semua beres. Biaya jutaan rupiah. Bagaimana kau bisa kumpulkan? Aku minta bantuan teman di media. Buat kampanye penggalangan dana publik. Banyak yang kasihan dengan Nenak. Jadi pengumpulan dana langkar. Memang masih banyak orang baik. Untung sempat edit foto di jalan. Aku jadi tenang. Aku masak sup ayam untukmu. Minum seleji hengget. Enak sekali. Tak kau bisa begitu perhatian. Mulai sekarang kau yang masak ya. Baik. Gawat, mereka mau hentikan pengobatan dan ambil semua uang di rekening Nenak. Biaya operasinya. APA. PTD dokter. Hei, ngapain kau? Apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kalian tega melihat Nenak meninggal? Kakak, Nenak sudah tua. Masa mau menyiksanya dengan operasi? Kau yang mau bunuh Nenak? Kau. Jangan keterlaluan. Uang ini aku dan Haiyue yang kumpulkan. Terus kenapa? Hayu bukan anak kandungku. Dia tak berhak urus anaknya. Apa yang kamu katakan? Kamu belum tahu ya? Kamu ini anak pungut nenekmu. Anak liar yang tidak diinginkan siapapun.
Pantas kalian selalu memihak. Lin Wancheng. Dari kecil sampai besar, makanan dan pakaian, semua dikasih ke dia. Padahal aku cuma lebih tua 2 tahun. Tapi harus merawat. Keluarga kami ini sudah menanggung hidupmu bertahun-tahun, sudah melakukan kewajiban dengan baik. Memeliharamu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang sudah giliranmu membalas budi keluarga Lin. Pakai uang ini untuk membalas budi keluarga Lin yang telah membesarkanmu. Itu uang untuk menyelamatkan nenek. Aku tidak akan mundur. HMPH. Kalau bukan karena kamu menolak menikahi keluargaku, mereka minta mas kawin kembali. Kami tidak akan sampai terpuruk seperti ini. Bawakan dokumen lain. Hari ini kami akan membawa ibu pulang dari RS. Hari ini tidak ada yang boleh bawa nenek. Oh, siapa ini rupanya? Ini kan suami Murhan Lin Haiyue. Kami ingin bawa anggota keluarga sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan lupa Lin Haiyue orang luar. Kamu juga. Awalnya menghormati Haiyue. Tidak mau berurusan dengan kalian. Sekarang kalian yang memaksa. Apa yang bisa kamu lakukan? Keluarga Lin kami ini. Wala tidak sahibit keluargaku. Tapi untuk orang seperti kamu, masih lebih dari cukup. Serahkan dokumen yang sudah disiapkan ke polisi. Haha, anak muda. Ini urusan keluarga. Lapor polisi tidak akan berguna. Aku sarankan kamu, cepat bawa Haiyue. Nanti semua orang akan malu. Yo Wen, ini bukan urusanmu. Aku yang akan selesaikan. Urusan istriku adalah urusanku. Halo, kami dari Polres Fengcheng baru menerima laporan. Perusahaanmu diduga melakukan kejahatan ekonomi serius. Sudah disegel selama penyelidikan. Jangan keluar kota. Tunggu panggilan kami. Himu, aku akan membunuhmu. Aku akan menghabisi kamu. Wanching. Ada APA. Wanching. Kamu tidak APA. Perusahaan sudah bangkrut. Uang ini sekarang sudah tak berguna bagi kalian. Lin Haiyue, kau yang melaporkanku? Bukan. Aku tidak melakukan apa-apa. Berbuat salah malah menyalahkan orang lain. Lebih baik kau khawatirkan cara membereskan kekacauan perusahaan ini. Selama bertahun-tahun, ini pertama kali ada yang melindungiku seperti ini. Tenang saja. Uang ini takkan bisa diambil siapapun. Operasi nenek akan berjalan sesuai jadwal. Baik. Kamulah. Aku antar kamu pulang istirahat. Ada sesuatu yang kotor, lebih baik tidak usah dilihat. Bikin mata perih. Barang rumah sakit yang dirusak. Jangan lupa ganti rugi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan? Apa sebenarnya masalah perusahaan ini? Siapa Lin Wanking? Hah, ada apa ini? Saat ini perusahaan kalian dicurigai melakukan penggelapan pajak serius. Silakan ikut kami. Ayah, Ebi, tolong aku. Ini harus bagaimana? Laulin, cepat cari akal. Laulin. Aduh, sudah. Jangan berisik. Aku juga sudah kehabisan akal. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Sekretaris Yo, ini adalah perintah tuanku. Ternyata memang karena gadis Lin Haiyue itu menghina tuanku, membuat Wan King menderita. Sekretaris Yo, tenang saja. Gadis itu sekarang masih di rumah sakit. Akan segera kubicahkan dia. Membawanya ke ranjang keluargaku untuk menebus kesalahan. Direktur Lin, Anda masih tak menyadari kesalahan? Lin Haiyue adalah tunangan tuanku. Meski kabur dari pernikahan, tetap keluarga-keluarga perlakuan kalian padanya sama dengan mempermalukan tuanku. Tuanku. Dia tidak marah lagi. Tuanku melindungi gadis itu. Lalu maksud tuanku, asalkan kalian bisa mendapatkan maaf calon nyonya, dia akan bantu tutupi kerugian untuk keringanan hukuman. Apa yang kalian lakukan? Hai ho, maafkan kami. Jangan dendam pada kami. Setuju? Apa yang terjadi? Ayah salah di masa lalu. Ayah telah mengecewakanmu. Tidak kau lihat? Mereka datang minta maaf. Hari ini matahari terbit dari barat. Kalian bisa minta maaf? Ibu yang salah. Tak seharusnya ibu berbuat begitu. Lihatlah ayahmu yang sudah tua. Maafkan kami. Bagaimana? Aku. Haruskah aku maafkan mereka? Mereka bersalah padamu. Putuskan sendiri. Pergilah kalian. Tak ingin melihat kalian lagi. Jika kau berkata begitu, maka masa lalu. Biarlah berlalu. Baik, ayo kita pergi. Baik, pergi. Terima kasih. Ini siapa? Izinkan saya perkenal. Saya pacar Yowen.
Kamu punya pacar? Aku Nona, sebaiknya kamu menjauh dari pacar orang lain. Justru kamu yang harus menjauh. Dia sekarang suamiku. Aduh. Kak Yo, aku sakit. Kakak kenapa mendorongku? Masak sih? Aku tidak menyentuhnya. Di sana ada CCTV. Mau kita cek rekamannya, biar tahu kamu jatuh bagaimana. Kak Yo, kakiku kayak patah. Kak Yo selalu perhatian padaku. Aku yakin dia tidak akan. Biar aku yang urus. Jatuhnya di bagian mana? Mau aku antar röntgen? Röntgen? Nanti ketahuan bohongku. Aku tidak. Sepertinya aku baik-baik saja. Kak Yo, apa dia benar sudah menikah? Kapan kamu menikah? Dia berkata benar. Hubungan kita sudah berakhir. Kedepannya jangan ganggu kehidupan kami lagi. Dia benar-benar menikahi si manis ini? Akan kuhancurkan dia. Cantik luar dalam. Tapi hati begitu jahat. Tapi aku tidak takut. Ayo hadap. Aku sudah siapkan semuanya. Pasti kuhancurkan reputasinya. Lihat nanti siapa yang mau dia. Sudah, kalau tidak, APA. Pulang dan istirahatlah. Aku baru kembali dari luar negeri. Belum ada tempat Kak Su, boleh tinggal di rumahmu? Sudah saya pesankan hotel untukmu. Lokasinya dekat sini. Nanti akan ada yang menjemputmu. Kamu. Tak perlu malu mengikapkan terima kasih. Lagi pula kau teman suamiku. Otomatis jadi temanku juga. Bagus sekali. Memang anakku bisa dapat dengan mudah. Tana Warizon keluarga Lin. Ini berkat didikan ayah. Mau hadiah apa? Bilang saja. Ayah, bisakah barang ibu dikembalikan? Itu tidak mungkin. Tapi pertunangan dengan Lin bisa dibatalkan. Saya mengerti. Tolong semua hentikan kerja sebentar. Ada pengumuman penting. Bos baru kita akan segera datang. Mulai sekarang. Bekerja sama ladangnya. Saya akan jadi wakil direktur kalian. Saya akan tetap menemani kalian. Itu dia. Auranya kuat sekali. Beda sekali dengan kemarin. Colin et Yu, ya? kabarnya kau pegawai. Terbaik di sini. Salam kenal. Tunggu saja aku mempermalukannya. Ini adalah bos baru kita Sui. Beliau desainer ternama. Pemenang banyak penghargaan internasional. Perusahaan dekorasi interior. Kami makin berkembang. Di bawah pimpinan desainer Sui. Kita pasti bisa go public. Dan mendunia. Mulai hari ini. Gaji nek 50%, un truc semua. Oh, Camus. Ikut saya ke kantor. Ada yang perlu dibicarakan. Apa sebenarnya tujuanmu? Tenang saja. Aku akan profesional. Urusan pribadi kita tak akan kubawa ke kantor. Pak Wang, kontrak ini sebelumnya. Manajer kami gagal negosiasi. Pak Wang suka wanita cantik. Peluang suksesmu lebih besar. Sudah lama dengar. Dia suka usil fisik. Pas kalau kirim si gadis ini. Cari cara jahat yang lebih kreatif, Dok. Ini ketinggalan zaman banget. Kalau proyek ini berhasil kau negosiasi. Kuberi komisi 5%. 5%. Proyek ini 5 juta. 5% komisi berarti 250.000. Cukup buat bayar uang muka. Sudahlah, kita coba. Mau pertimbangkan lagi? Aku terima. Ada barang segar lainnya? Permisai mana Pak Wang? Wah, ini masih muda sekali. Saya. Dik kecil. Ada perlu apa cari kakak Wang? Muda begini pasti imut ya. Hari ini beruntung nih. Nanti jangan minum apapun darinya. Pasti aman. Pak Wang, saya Lin Haiyue dari Life Wui. Janjian untuk urusan bisnis. Asal kau temani aku hari ini. Urusan bisnis gampang. Cepat mulai. Kakak sudah tak sabar. Pak Wang, saya sudah menikah. Gak apa. Istri orang juga enak. Pak Wang, tas saya ada kamera. Terkoneksi ke HP suami saya. Kalau kau berani melakukan hal keterlaluan, dia akan melihat semuanya. Justru makin seru dong. Berani sentuh istriku, nggak takut mati? Awas.
Wang Teng. Kalau mau cepat mati, bilang aja. Kamu siapa? Keluarga Wang nggak akan biarin lu. Urusan hari ini, kalau orang tahu bos Wang udah lumpuh, hidup bos Wang ke depannya bakal makin sulit. Gua udah begini, masih ada masa depan apa? Masih ada waktu singkat. Kalau cepat ke rumah sakit, mungkin masih bisa disambung. Nanti kita berdua diam-diam, nggak ada yang tahu. Tunggu aja, gua nggak bakal lupa ini. Kalau bos Wang engkau gua. Nanti siapa tahu, gua bakal sebarkan semua rahasia keluarga Wang selama ini. Naiknya pakai cara cari celah semua. Gua tahu semua detailnya. Bawa barang berhargamu dan minggir. Jangan kotori mata istriku. Maaf gua dateng telat. Pulang yuk. Sudah sampai rumah, kita sudah aman. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku akan menemanimu di sini. Siapa berani memperlakukanmu seperti ini? Berani menyentuh keluarga Wang? Ayah, aku tidak tahu. Dua orang tak berguna. Beginilah cara kalian melindungi tuan muda? Ayah jangan salahkan mereka. Tuan Wang, ini rekaman CCTV malam itu dari bar. Silakan lihat. Ini pria yang memukul orang. Wajahnya tidak asing. Temukan dia. Aku akan membuatnya membayar. Siap, Tuan Wang. Siapa yang berani ini? Tuan Wang, bagaimana hadiah dariku? Tuan Wang, putramu berani mengincar nyonya muda keluarga Gu. Jika istriku tidak puas, keluarga Wang harus siap hilang dari Hai Cheng. Apa? Kau melukai Tuan Wang? Aku yang bertanggung jawab, tidak akan membebani perusahaan. Tenang, Zhou-wen. Aku tidak akan mengkhianati. Kau bilang tidak membebani, tapi begini akibatnya. Bagaimanapun juga, apapun syarat ganti rugi yang dia ajukan, aku tidak akan lari. Direktur Su. Bos Wang Senior datang ke kantor.